Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Waalaikumsalam Senang warahmatullahi sekali pada kesempatan kali ini podcast Pagarlam Tourism Kota Pagarlam berjumpa lagi dengan sahabat tourism sekalian. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu dari BPBD Kota Pagarlam. Kita akan nanti mengulas bagaimana kesiapan BPBD, kemudian bagaimana antisipasi BPBD untuk menyambut kunjungan wisatawan di tahun baru menjelang tahun 2025 dan kesiapan Natal di tahun 2024. Baik sahabat turisme sekalian, senang sekali kita kedatangan bintang tamu dari BPBD Kota Pagarlam. Selamat sore Pak Hupis. Selamat sore Pak Hafiz. Ya, Pak Hupis ini adalah salah satu petugas atau pegawai di BPBD Kota Pagarlam, Pak ya. Betul. Ini nanti kita akan berbincang lebih banyak terkait dengan kesiapan tim dari BPBD untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Ya. Pak Hupis, bisa tidak diceritakan terlebih dahulu apa sih itu Pak BPBD itu, kemudian kegiatannya apa saja sih? Mungkin sahabat tourism perlu tahu ya, apa saja kesiapan tugas-tugas dari BPBD itu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Baik, saya jelaskan sedikit bahwa BPBD itu adalah lembaga negara ya, lembaga negara non departemen di mana memiliki tugas yaitu melaksanakan penanggulangan bencana di daerah. Itu BPBD. Oh, jadi BPBD adalah penanggulangan bencana, Pak ya. Ya, Jadi, betul. berarti di setiap daerah itu ada BPBD-nya gitu Ada ya. Ya. Di semua daerah yang ada di Indonesia itu ada BPBD-nya. Jadi kalau secara kegiatannya Pak atau fungsinya apa saja sih Pak yang dilakukan oleh BPBD dalam rangka penanggulangan bencana di setiap daerah? Oke. Jadi BPBD itu bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, baik dari pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencananya. Jadi semua itu ditanggulangi atau dilaksanakan oleh ada BPBD. saat ketika bencana, Iya, Pak ya, iya. kemudian pada saat tanggap daruratnya juga Bisa, iya, BPBD iya, turun. iya. Kemudian pasca bencana juga BPBD turun. BPBD juga Iya. turun, ya. Jadi ketika selesai bencana juga ada. Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD. Ada Pak, ya. Itu bidang RR yang melaksanakan itu. Oh begitu. Rehabilitasi. Kalau jenis-jenis bencana itu apa saja sih Pak? Baik, jadi kalau untuk jenis bencana yang ada di Kota Pagarlam, semua bencana ada, kecuali tsunami. Nah, Oh, gitu. Karena kita nggak termasuk di laut ya, nggak ada laut di Pagarlam. Jadi letusan gunung api Dempo, kemudian banjir, tanah longsor, banjir bandang, itu semua bisa terjadi di Kota Pagarlam. Punya potensi, Pak, punya ya. potensi, semua punya potensi. Ya, kita tahu Pak bahwa Pagarlam ini adalah salah satu sektor unggulannya itu adalah sektor pariwisata. Ya. Jadi sehingga keamanan dari para pengunjung itu menjadi prioritas. Betul. Kemudian apa sih Pak antisipasi yang akan dilakukan oleh BPBD karena kita akan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Ya. Libur yang cukup panjang yang tentunya sahabat tourism itu berniat berkunjung ke Kota Pagarlam. Ya. Jadi antisipasi apa yang dilakukan oleh BPBD untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi kunjungan wisatawan? Baik, jadi kalau kita berbicara masalah bencana, Iya. dari semua pengunjung tidak ada potensi bencana yang sudah terlalu bagaimana di Pagarlam ya. Semuanya masih cukup aman. Jadi BPBD kita sudah menyiapkan, kita ada 100 lebih personil itu yang siaga 24 jam. Apabila terjadi segala sesuatu hal, kita siap ditelepon 24 jam gitu. Oh, jadi dari segi personil juga memang sudah siap, Sudah siap Pak, gitu ya, ya. dari Iya, BPBD. sudah siap. Jadi sahabat tourism tidak usah khawatir. Walaupun ada yang mengatakan Pagarlam ini rawan, ternyata dari anggota BPBD memang sudah siap mengantisipasi. ya, aman. Personilnya juga banyak, Pak. Banyak, Ya. Pak, banyak. Peralatannya, Pak? Peralatannya alhamdulillah sudah cukup memadai. Iya, gitu, juga gitu, sudah iya. cukup siap. Siap ya. Jadi walaupun saat ini kita dihadapkan dengan musim hujan, Iya. Pak ya, musim hujan yang curah hujannya cukup tinggi, tapi tidak usah khawatir. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Jangan takut. Jangan takut. Pokoknya, Ya, aman pokoknya. Sahabat tourism, pokoknya jangan takut berkunjung ke Pagarlam Ya. karena ada Bung Hupis ya Insya yang Allah, siap insya Allah. mengawal kita. Jadi Bung Hupis, kalau kita berbincang-bincang Pak terkait dengan Badan Penanggulangan Pak Ya. ya. Jadi
kalau ada seperti tadi Bapak bilang ada tanggap darurat Ya. gitu Pak ya. Jadi ketika ada bencana langsung turun gitu Pak ya. Langsung turun karena 24 jam kita on call. Apapun dan dimanapun selagi masuk di Kota Pagarlam. Jadi kita kalau siap. ada yang telepon langsung turun berangkat gitu kita, ya. ya. Jadi kalau ada yang tahu informasi tentang bencana langsung juga berangkat, siap-siaga ya. siap. Jadi apa namanya standby terus Pak ya. Standby terus 24 Personilnya jam. 24 Ya. jam. Bahkan kita ada piketnya di Oh, pos. ada piketnya ya, juga. Di kantor BPBD ada pos itu Satgas Penanggulangan Bencana. Di terminal itu ada pos damkar. Itu semuanya siap. Pak, dari pengalaman yang sudah dirasakan, maksudnya yang sudah pernah dialami, kalau di Pagarlam ini Pak, beberapa bulan terakhir ya, Ya. bencana apa sih Pak yang pernah terjadi gitu atau berpotensi terjadi di Kota Pagarlam? Kalau kita lihat cuaca saat ini musim hujan, yang bencana berpotensi terjadi di Kota Pagarlam itu yaitu antara lain banjir, kemudian tanah longsor. Tapi banjirnya itu enggak terlalu besar ya, Iya. karena mungkin itu ada sumbatan-sumbatan yang terjadi di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kemudian tanah longsor, di mana daerah yang rawan longsor yaitu seperti yang kita ketahui bahwa di lintas lahat Pagarlam seperti Likat, Lematang itu semuanya rawan longsor. Tapi alhamdulillah sekarang aman. Aman Pak ya. Memang daerah-daerah karena tanahnya kontur tanahnya mungkin agak labil tebing, agak tebing sehingga longsor. Tapi sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Tidak, Pak, sampai ya. sekarang aman, masih tetap aman. Tetap aman. Ya. Jadi sahabat turism Kota Pagarlam yang kaya akan potensi wisata ini ternyata didukung oleh kondisi alam yang juga tetap aman Pak ya. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya. Walaupun ya kalau bencana itu kehendak Tuhan sebenarnya Pak ya, kita tidak bisa ini. Kalau Tuhan sudah berkehendak, namun kita tetap siap siaga untuk mengantisipasi. Ya, siap. Jangan sampai terjadi bencana. Kalau dari segi pasca bencananya Pak, apa sih yang dilakukan oleh BPBD untuk orang-orang yang setelah selesai atau orang yang pernah tertimpa bencana? Kalau untuk pasca bencananya, jadi kita melaksanakan atau membantu orang yang terkena bencana. Jadi apa yang mereka butuhkan, insya Allah kita ada stok di BPBD. Oh, jadi bantuan dalam bentuk materi Pak ya? Ada makanan siap saji, Oh, gitu. kemudian peralatan tidur, ada. Barangnya juga ready ya? Ready, siap. Ya. Ya, tapi itu memang jadi stok untuk kalau saja Terjadi bencana. Tapi kita tetap tidak mengharapkan bencana ya kan Pak ya? Amin, ya. Kalau pendampingan Pak, mungkin ketika bencana banyak orang yang shock atau stres gitu ya. Apakah dari BPBD juga ada pendampingan Pak? Ada siap. Pokoknya kita untuk personil kita semuanya siap. Dari pra bencana, saat bencana maupun setelah bencana. Semua siap kita dampingi. Kalau di Kota Pagarlam sendiri Pak, ada bagian-bagiannya nggak Pak BPBD atau semuanya turun atau ada spesifikasi khusus melakukan bencana ini gitu? Ada pembagian gitu Pak? Baik. Kalau bidang-bidangnya itu ada di BPBD terdiri dari 3 bidang. Yang pertama kesiapsiagaan. Yang kedua kedaruratan dan logistik, yang ketiga rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapi kalau sudah ada bencana semua kita turun. Harus itu semua. kompaknya. Karena panggilan jiwa. Itu ya, kompaknya BPBD di situ. Iya. Dan jiwa sosialnya itu sudah memang alhamdulillah harus ini ya. Iya, semuanya turun. Jadi teman-teman dari BPBD memang sudah jiwanya sudah tertanam. Jiwa sosialnya itu luar biasa. Memang sudah ini. Jadi memang harus Kompaknya itu. setiap siap siaga 24 jam. 24 jam. Jadi kapanpun ada peristiwa atau bencana, memang semuanya juga ikut turun. Turun ya. semuanya. Termasuk dari kepala kita turun. Turun juga. Sampai ke bawah-bawahnya. Kepala pelaksana turun juga. Ya. Gitu. Yang penting memberikan rasa nyaman Pak ya kepada nyaman. Masyarakat, kepada wisatawan juga ya. Betul. Jadi kepuasannya tersendirilah ketika masyarakat aman, nyaman gitu Pak ya. Dan perlu diingat saya tambahkan bahwa BPBD untuk melaksanakan tugas itu enggak lebih dari 10 menit atau 5 menit sih kita sudah turun. Begitu dapat informasi. Oh, cepat sekali berarti Pak. Tanggap daruratnya siap, cepat. Dapat informasi langsung turun. Ya. Karena kita sudah ready, sudah siap semua. Jadi termasuk standby Pak ya, seolah-olah akan ada terus ya. Tapi ketika dapat informasi langsung gerak cepat. Kalau personilnya sendiri Pak, ya itu banyak tidak Pak personil untuk penanggulangan bencana ini? Baik, jadi untuk personil sendiri ada di kita itu yang namanya Satgas Penanggulangan Bencana, itu ada 50 personil dan juga anggota damkar sendiri ada 70 personil, semuanya siap itu. Piketnya mereka ada yang 14 orang,
ada yang 10 orang gitu. Jadi semuanya siap. Begitu kita dapat informasi minimal 20 orang sudah ready ya. siap, dari ini sudah siap berangkat ya. Tapi sebenarnya lebih nyaman kalau BPBD nggak bekerja, Pak ya. Kalau BPBD nggak bekerja berarti kita aman-aman kan? Nggak ada bencana berarti. Iya, berarti kita berusaha sih bagaimana BPBD nggak bekerja. Iya, berarti nggak ada kerugian di situ. Iya. Nah, itu. Kalau wilayah Pagarlam sendiri, Pak, yang berpotensi misalkan daerah-daerah yang berpotensi banjir, misalkan kan, atau ada potensi tanah longsor, itu ada apa namanya wilayah-wilayahnya nggak, Pak? Ada. Kalau longsor itu seperti yang kita ketahui. Iya. Bisa terjadi di Dempo Selatan. Oh, daerah-daerah Dempo Ya, Selatan Dempo Selatan ya. daerah Dikat ya. Kemudian juga Dempo Tengah, yaitu daerah Lematang Indah, itu bisa terjadi longsor di situ. Kemudian kalau untuk banjir, ada di Pagarlam Utara. Bisa terjadi potensi banjir kalau curah hujan sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi banjir itu karena genangan air saja kan, Pak ya? Ya itu, karena genangan air dan minimnya kesadaran masyarakat membuang sampah. Kita sekarang akan menghadapi momen momen Natal, cuti bersama anak-anak sekolah juga, tahun baru. Proyeksinya Pak kira-kira untuk menghadapi ini ya, menghadapi Natal ini, proyeksi cuaca atau proyeksi bencana berpotensi nggak, Pak? Berpotensi ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahun baru itu musim hujan nih ya. Oh, musim hujan ya. Pasti musim hujan. Iya. Benar. Kalau musim hujan, bagi para wisatawan yang ada di Kota Pagarlam, kami himbau untuk pintar-pintar kita melihat cuaca. Yang pertama melihat cuaca, yang kedua kalau mendirikan tenda jangan terlalu dekat dengan bibir sungai. Kemudian jangan di lereng. Nah, jangan di lereng karena berpotensi longsor. Jadi pintar-pintarlah kita membaca cuaca dan carilah tempat yang aman. Cari tempat yang aman dari banjir maupun longsor. Oh, jadi kita yang punya inisiatif, Pak ya, untuk menghindari menghindari yang potensi terjadi bencana. Walaupun ya karena kita tahu bencana itu kehendak Tuhan, sekali lagi sampaikan. Jadi walaupun kita kita tetap harus antisipasi, Pak ya. Harus antisipasi di mana tempat yang berpotensi bencana supaya kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan. Iya, kita hindari. Tapi memang biasanya kalau menjelang tahun baru ini musim hujan, Pak ya, di Kota Pagarlam ya. Jadi kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Pak, ada nggak terjadi bencana yang luar biasa lah istilahnya, maksudnya yang agak besar menghadapi tahun baru seperti ini? Begini. Jadi biasanya bencana itu yang terjadi, Pak ya. Biasa gunung kita kan ada gunung api nih. Oh gitu. Api Dempo ya. Oh, Gunung Dempo ya, Pak ya. Ya, terkadang dia ini suka mengeluarkan sedikit hembusan ya, seperti asap gitu. Tapi masyarakat nggak perlu khawatir dengan hal tersebut. Lebih baik terjadi hal yang seperti itu daripada tidak sama sekali loh. Oh, kok begitu, Pak? Karena apa? Karena seperti Gunung Sinabung, diam nih. Iya. Tapi begitu meletus, udah selesai dari itu. Tapi kalau dia mengeluarkan sedikit seperti asap gitu ya, itu berarti hal yang wajar, Pak ya. Hal yang wajar gitu. Iya. Tapi nggak perlu khawatir, nggak apa-apa itu nggak terjadi apa-apa. Oh, jadi walaupun karena kebanyakan orang yang nggak ngerti, Pak ya, ketika ada status gunung di Pagarlam ini meningkat, orang sudah panik duluan ya. Apalagi saudara-saudara yang ada di luar kota sudah sibuk ya. Terkadang lebih panik yang ada di luar kota daripada kita Pagarlam. Padahal sebenarnya itu justru lebih baik. Lebih baik ya. Iya. Daripada dia diem, tapi suatu saat mengeluarkan gejolak gitu. Oh, karena diam-diam ternyata gejolaknya lebih besar. Nah, ya. itu. Tapi kalau ini dia mengeluarkan hembusan seperti biasa, nggak terlalu ini nggak jadi masalah itu ya. Karena hal yang wajar. Gitu. Tapi kalau sejauh ini, Pak, pernah nggak terjadi yang luar biasa lah istilahnya? Sejauh ini kalau menurut saya belum pernah ya, karena Gunung Dempo itu, Gunung Api Dempo itu terjadi letusan pertama itu tahun 1818. Oh, sudah lama sekali. Kita saja belum ada, Pak. Iya, benar. Nah, 2009 kemarin pada saat tahun baru dan Natal, kita ada pengalaman bahwa ada 3 bencana yang kita alami. Longsor di Lematang Indah, kemudian Gunung Api Dempo juga bersin-bersin sedikit kemarin, dan juga ada wisatawan yang hanyut di Sungai Lematang kan. Tapi semua alhamdulillah berkat kerjasama kita bisa tanggulangi semua. Kalau Pak Hupi sendiri, Pak, kita kembali ke BPBD tadi ya. Sudah berapa lama sih, Pak, berkecimpung di penanggulangan bencana ini, Pak? Ya,
Kalau saya baru sebentar Pak Hafiz, dari 2008 Pak. Oh 2008, berarti udah menjelang 20 tahun ya? Iya, menjelang 20 tahun ya. 20 tahun berarti lebih, sudah banyak pengalaman Pak ya, kalau sudah hampir 20 tahun ini Pak? Insya Allah kalau pengalaman sudah banyak lah ya. Iya, jadi sudah banyak tahu ya tentang bagaimana cara antisipasi dan sebagainya begitu ya. Karena memang orang BPBD ini memang orang-orang harus tangguh Pak ya, harus tangguh, punya jiwa sosial tinggi ya. Karena tujuannya untuk membantu masyarakat dan harus siap siaga 24 jam tadi gitu kan. Betul. Menjelang cuti Natal dan Tahun Baru ini Pak ya. Nah, kesiapan BPBD untuk menyambut karena kita tahu bahwa sebentar lagi Pagar Lam ini akan penuh dengan wisatawan. Mungkin juga ada wisatawan dari mancanegara, wisatawan domestik atau hanya wisatawan lokal yang mungkin nanti akan ramai sekali Kota Pagar Lam. Nah, BPBD menyiapkan apa saja Pak untuk menyikapi kedatangan wisatawan yang cukup banyak nantinya? Baik, yang pertama kan seperti yang saya katakan bahwa BPBD punya personil yang cukup banyak. Iya. Yang kedua kita bergabung dengan pihak kepolisian itu standby di pos Nataru yang ada di Simpang Bacang, Kecamatan Dempo Tengah. Kita juga standby di situ nanti. Kita standby dan juga sekali-kali kita akan melaksanakan patroli nanti Pak. Oh gitu. Jadi memang sudah ada posnya Pak ya. Ini khusus untuk menyambut kedatangan para sahabat turisme. Jadi dari BPBD sendiri sudah menyiapkan posko pengamanan Pak ya. Insya Allah menyiapkan. Posko pengamanan bergabung dengan pihak kepolisian Pak. Oh iya. Nanti memang ada berapa posko Pak? Kalau untuk di Pagar Lam ada 5 posko yang kita gabung dengan pihak kepolisian. Tapi kita di luar itu kita on call, ada pos di Terminal Nendagung dan juga di kantor sendiri kita on call, kita siap. Ada 2 posko yang untuk kita sendiri. Gitu. Jadi memang posko yang lama tetap ada Pak ya. Tetap ada. Pengaduan, penyampaian informasi. Tapi ketika menjelang Natal dan Tahun Baru ini akan ditambah juga posko-posko pengamanan yang bergabung dengan pihak kepolisian. Jadi untuk mengantisipasi Pak ya. Mengantisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi sejauh ini belum ada Pak ya informasi tentang bencana di Pagar Lam kan? Alhamdulillah sampai sekarang aman, tanggal 24 tetap aman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aman sampai pada akhirnya setelah Tahun Baru. Iya. Jadi mudah-mudahan Pak ya, karena kita tahu bahwa Pagar Lam akan ramai. Mudah-mudahan Pagar Lam tetap aman. Aman insya Allah. Kalau untuk himbauan Pak kepada masyarakat pernah tidak dilakukan? Kepada masyarakat Pagar Lam sendiri ya khususnya untuk mengantisipasi lah potensi-potensi terjadinya bencana Pak. Kalau himbauan mungkin sering sudah kami laksanakan ya, termasuk dari sosialisasi. Kemudian pernah sosialisasi juga. Pernah. Ke sekolah juga. Ke anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ya. Iya. Kemarin terakhir di SMA Negeri 1. Jadi untuk memberikan informasi ya. Betul. Kepada ini. Kalau kepada masyarakat juga sosialisasi. Juga. Pernah ya. Karena masyarakat kan sering juga Pak ya, ada yang tidak mentaati aturan lah ya. Betul. Ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya, itu kan menyebabkan potensi bencana. Kemudian ada juga yang mendirikan bangunan di bibir-bibir sungai, kan? Di lereng perbukitan. Iya. Nah, itu. Jadi itu nggak boleh itu. Rawan bencana untuk keselamatan masyarakat itu sendiri. Kemudian satu lagi yang kami tekankan bahwa jangan sampai ada masyarakat yang menebang pohon secara sembarangan gitu. Jadi kita udah di atas itu ada hutan lindung kan. Jadi jangan sampai kita tebang lah ya. Iya, jadi kalau memang menyalahi aturan sebenarnya Pak ya, tapi ya mungkin ada saja masyarakat yang ternyata masih tetap membandel ya, memberanikan diri untuk menebang. Sebenarnya bahayanya cukup besar Pak ya. Karena kalau untuk menanam pohon juga butuh waktu yang lama kan. Apalagi mau ditebang seenaknya ya itu potensi bencana gitu Pak ya. Kalau penanggulangan untuk banjir Pak, tadi apa saja peralatan-peralatan yang ada di BPBD Pak? Ya. Kalau untuk banjir sendiri kita sudah menyiapkan beberapa mesin sedot. Mesin sedot. Jadi dengan personilnya, jadi begitu ada banjir, semuanya turun gitu. Membawa mesin, nanti kita salurkan airnya ke tempat yang lebih rendah, gitu Pak. Oh seperti itu. Jadi sahabat turisme benar-benar nggak usah takut deh kalau berkunjung ke Kota Pagar Lam, karena memang di samping mempunyai potensi yang bagus tadi, memang dari segi pihak BPBD Pak Hafiz sudah siap siaga, sudah siap untuk mengawal para sahabat turisme yang ingin berkunjung ke Kota Pagar Lam.
Jadi kalau ada apa-apa silakan saja untuk menyampaikan informasi, Pak ya. Iya. Jadi kalau masyarakat ingin menyampaikan informasi, Pak, terkait mungkin ada hal-hal yang ditemui ya, apalagi sahabat turisme yang datang ke Pagar Alam yang baru pertama ke Pagar Alam mungkin menemui ada potensi-potensi atau ada bencana-bencana yang terjadi, bisa menghubungi kemana saja, Pak? Oke, jadi kalau di BPBD itu banyak nomor yang bisa dihubungi Pak Hafiz. Oh banyak ya? Baik. Jadi bagi sahabat semuanya, apabila terjadi sesuatu dan lain hal yang menyangkut bencana, silakan hubungi di 0822 8032 6023 itu bersama dengan Pak Anjas. Beliau adalah Kabid Kedaruratan dan Logistik, Pak Hafiz. Iya. Kemudian 0852 6701 7756 itu ada Kasubit Kedaruratan Pak Amiril, dan juga 0852 1507 4404 itu saya sendiri, Pak. Hupis Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Satu lagi ada di 0852 6882 5222. Itu Saudara Ezer sebagai Kasubit Kesiapsiagaan. Itu, Pak, yang bisa Jadi dihubungi. sahabat turisme, kalau ternyata ada hal-hal yang menyebabkan potensi bencana, BPBD sudah menyiapkan kontak person ya, kontak darurat yang memang dihubungi siap 24 jam. Oke, Pak Hupis, sedikit lagi Pak Hupis. Di penghujung wawancara kita apa sih kesan pesan Pak Hupis selama bergabung di Badan Penanggulangan Bencana ini, Pak? Baik, kalau pesan-pesan ini ya, suka dukanya lah ya. Iya. Jadi sukanya itu yang terjadi di BPBD ini yang luar biasa itu kekompakan kita. Semua turun gitu. Iya. Dukanya terkadang kita tengah malam lagi lelah-lelapnya tidur ditelepon gitu. Tapi tetap harus siap ya. Harus siap. Iya. Ya, kemudian kemarin yang paling berkesan dengan kita bahwa ada relawan kita yang kemarin seperti Pak Hafiz tahu yang juga ikut hanyut pada saat kita evakuasi orang hanyut kemarin. Iya, benar. Itu tapi alhamdulillah beliau bisa kita temukan. Di mana pada waktu itu Pak, anggota kita itu sudah punya tekad nggak akan pulang, nggak akan berhenti mencari kalau itu belum ditemukan, Pak. Sampai dapat. Iya, Pak Duren itu, si Duren, saudara gitu tuh. Jadi alhamdulillah nggak begitu lama, 1 minggu sudah ditemukan. Itu salah satu pengalaman yang luar biasa Pak ya. Iya. Jadi akhirnya menjadi pembekas ya di hati bagaimana punya tekad yang kuat untuk membantu sesama. Jadi kalau belum selesai, belum akan pulang, Pak ya. Sampai bantuan itu benar-benar terlaksana. Sama seperti semuanya pemadam kebakaran. Iya. Jangan beri kami pekerjaan. Jadi kalau kita sudah bekerja, pasti ada rugi kan? Iya. Jadi kita sebenarnya bagus sekali kalau BPD tidak bekerja, sahabat. Jadi kalau dia tidak bekerja, otomatis kita tetap aman dan nyaman. Baik Pak Hupis, di closing statement kami mohon saran atau apa sih pesan yang disampaikan oleh Pak Hupis kepada calon-calon pengunjung, calon-calon wisatawan yang akan datang ke Kota Pagar Alam dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Baik, jadi kepada seluruh warga yang akan berkunjung di Kota Pagar Alam, kami dari PBBD menghimbau silakan bertamasya, silakan berliburan ke Kota Pagar Alam dengan tetap memperhatikan cuaca, Pak Hafiz. Kemudian kalaupun kita harus pasang tenda, jangan terlalu dekat dengan sungai, dengan bibir sungai, dan jangan mendirikan tenda di atas tebing, Pak. Karena itu berpotensi terjadi longsor. Saya rasa cukup demikian, Pak, himbauan dari kami. Silakan nanti kalau ada apa-apa, calling kami, telepon kami seperti nomor telepon yang sudah kami Tapi berikan. Harapan saya tetap nggak ditelepon, Pak ya. Insya Allah ya, tetap aman-aman saja dari bencana. Sampai ada ditelepon. Oke, sahabat turisme, tentunya senang sekali pada kesempatan kali ini kita telah berbincang-bincang banyak dengan kawan-kawan dari penanggulangan bencana daerah Kota Pagar Alam. Tetap jaga keselamatan karena walaupun kita asik bertamasya Kota Pagar Alam, mungkin potensi-potensi yang lain tetap akan terjadi di luar kehendak kita. Tapi ingat bahwa kawan-kawan dari BPBD juga mengatakan tetap aman untuk berkunjung Kota Pagar Alam, tetap bisa menikmati pemandangan dan wisata di Kota Pagar Alam karena teman-teman dari BPBD akan siap sedia 24 jam untuk mengawal teman-teman wisatawan yang datang ke Kota Pagar Alam.
Oke, sahabat tourism sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari tim Pagar Lam Tourism Podcast mengucapkan terima kasih untuk kesempatan kali ini, dan nantinya kita akan bertemu lagi pada podcast-podcast dengan bintang tamu yang lainnya. Terima kasih Pak Hupi atas kedatangannya ya. Sehat selalu. Titip salam untuk teman-teman di BPBD. Siap. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia.